Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Anak didik sekalian, kita berjumpa kembali pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran matematika. Semoga pada hari ini antum dalam keadaan sehat dan dalam keadaan siap untuk mengikuti pelajaran kita pada kesempatan kali ini, ya. Baik anak didik sekalian, kita ingat kembali pelajaran kita minggu lalu, yaitu pelajaran kita terakhir. Kita sudah membahas tentang bagaimana cara mencari KPK, ya. Ini mungkin ya cara mencari KPK, ya. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang cara mencari FPB, ya. Ini mungkin pertemuan terakhir kita sebelum kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bab himpunan, ya. Baik anak didik sekalian, coba kita ingat kembali pelajaran kita minggu lalu, ya, yaitu untuk mencari KPK, ya. Untuk mencari KPK, ya, yaitu kita buat dengan dua cara, ya kan? Cara yang pertama yaitu dengan faktorisasi prima, ya. Contohnya di sini seperti yang bisa antum lihat di halaman buku antum 93, ya, mencari KPK dari 90 dan 168, ya, kita buat dengan menggunakan pohon faktor, ya kan? Ya, kita buat pohon faktor dari 90, kita bagikan dia dengan bilangan prima sampai nanti hasilnya bilangan prima, ya. 90 kita bagi dengan 2, ya kan? Hasilnya yaitu 45. 45 bilangan prima yang dapat membagi 45 yaitu 3. Ya, 3 hasilnya yaitu 15. Ya, 15 bilangan prima yang dapat membagi 15 yaitu 3. Hasilnya nanti 5. Ya, hasilnya sudah dalam bentuk bilangan prima. Berarti pohon faktor dari 90 ya udah selesai, ya kan? Kemudian kita cari juga 168, kita buat juga pohon faktornya, ya kan? Kita bagi dengan 2, hasilnya 84. 84 dibagi 2 hasilnya 42. 42 dapat dibagi dengan 2 lagi, ya kan? Hasilnya 21. Bilangan prima yang dapat membagi 21 yaitu 3. Hasilnya nanti 7. Ya. 7 sudah termasuk bilangan prima, berarti pembagiannya ataupun pohon faktornya sudah selesai, ya kan? Berarti 90 tadi dihasilkan dengan 2 dikali dengan 3. 3-nya ada 2 kali, berarti 3 pangkat 2 dikalikan dengan 5. Kemudian 168 ya dihasilkan dengan 2-nya ada 3 kali, ya. 2 pangkat 3 dikali dengan 3 dikali dengan 7, ya. Seperti itu dia. Kemudian untuk mencari KPK dari 90 dan 168, kita kalikan semua bilangannya dengan ketentuan jika ada bilangan yang sama, ya, diambil pangkat tertinggi, ya. Ya, berarti di sini kita kalikan 2-nya ada 2 kan? Berarti kita ambil pangkat tertingginya yaitu 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2, ya kan? 3-nya pangkat tertingginya yaitu 2, 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7, ya. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. 2 pangkat 3 artinya apa? 2 dikalikan sebanyak 3 kali. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Ya, 8 dikali 3 pangkat 2 berarti 3 dikalikan sebanyak 2 kali, ya kan? 3 kali 3 sama dengan 9, ya. Jadi 8 kali 9 72, 72 kali 5 dikali 7 sama dengan hasilnya 2520.
Jadi kelipatan terkecil yang sama antara 90 dan 168 adalah 2520, ya kan, ini udah kita terangkan minggu lalu ya. Kemudian menentukan KPK dengan cara pembagian bersusun ya, yaitu dibuat seperti ini, 9, 15, 42 kita bagikan ya, kita bagikan ya dengan berapa bilangan dengan 3 ya kan, 3 bisa dibagi 9 bagi 3 15 bagi 3 15 bagi 3 5, 42 bagi 3 14 ya kan. Kemudian dibagi 2, 3 dibagi 2 enggak bisa ya, ada sisanya ya, ada sisanya berarti 3 tetap kita turunkan. 5 dibagi 2 ada sisanya berarti 5 tetap kita turunkan ya. Kemudian 14 dibagi 2 hasilnya 7 ya. Kemudian kita bagikan dengan 7 dibagi 7 sama dengan 1. 5 dibagi 7 pecahan dia nanti jadinya ya, berarti kita turunkan tetap 5 ya. 3 dibagi 7 menjadi pecahan nanti, berarti 3-nya tetap kita turunkan ya. Kemudian dibagi 5 dibagi 5 1, 3 dibagi 5 pecahan, berarti tetap kita turunkan 3-nya ya, itu dia. Baru 3 dibagi 3 1, satunya kita turunkan, satunya lagi kita turunkan lagi ya kan. Setelah hasilnya seperti ini 1 1 1 ya, kemudian untuk mencari KPK-nya kemarin tinggal dikalikan semua pembaginya ini yang berada di sebelah kanan ini, 3 dikali 2 dikali 7 dikali 5 dikali 3 ya, hasilnya yaitu 630. Berarti kelipatan terkecil yang sama antara 9, 15 dan 42 yaitu 630 ya, 630 ya KPK dari 9, 15 dan 42. Sekarang kita masuk cara mencari dari FPB ya, faktor persekutuan terbesar ya, itu kepanjangan dari FPB ya kan. Sebelum masuk ke faktor persekutuan terbesar, kita terlebih dahulu mengenal apa yang dimaksud dengan faktor persekutuan tersebut ya. Apa yang dimaksud dengan faktor persekutuan itu ya. A dikatakan faktor dari bilangan B jika A membagi habis B ya. Jadi cari bilangan yang jika dibagikan ke bilangan itu ya nggak bersisa dia pembagiannya, berarti itu termasuk dari faktor bilangan tersebut ya. Ataupun dengan kata lain dapat ditulis B sama dengan A dikali N ya, dengan N adalah suatu bilangan bulat. Nah, contohnya ini ada dibuat banyak contoh ini ya. Faktor positif dari 6 adalah 1, 2, 3 dan 4 ya, karena 6 dibagi 1 6 ya kan. 6 dibagi 2 3 ya, pembagiannya tidak bersisa dia. 6 dibagi 2 3 hasilnya bilang bulat juga dia ya. 6 dibagi 3 2 ya, 6 dibagi 6 yaitu 1 ya. Jadi faktor positif dari 6 yaitu 1 2 3 dan 6. Ataupun dengan kata lain yang tadi, cari bilangan jika dikalikan dengan bilangan yang lain hasilnya adalah bilangan yang dicari. Misalkan ini 6 tadi, cari bilangan yang jika dikalikan dengan bilangan lain hasilnya sama dengan 6. 1 misalkan, 1 dikali 6 sama dengan 6 ya kan. Berarti 1 termasuk dari faktor 6 ya. Kemudian 2 dikali 3 6 ya kan. Berarti 2
termasuk dari faktor 6, ya. Contoh yaitu 3 dikali 2 6, berarti 3 termasuk dari faktor 6, ya. 6 dikali 1 6, berarti 6 termasuk dari faktor 6, gitu seterusnya, ya. Untuk contoh yang lain dari misalkan faktor positif dari 8, 9, 13, 15 gitu, ya. Itu yang dimaksud dengan faktor persekutuan, ya kan? Faktor persekutuan, ya. Kemudian untuk menentukan FPB, faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan, ya, ataupun lebih, misalkan 6 dan 8, ya. Berarti FPB dari 6 dan 8, ya. Di sini kan udah antum dapatkan faktornya tadi. Faktor dari 6 ini, faktor dari 8 ini. Berarti faktor persekutuan yang terbesar, berarti antum lihat mana yang sama. Faktor dari 6 dan 8, mana yang sama dan yang paling besar, ya. Di sini yang sama yaitu 2 dan 2. Berarti FPB-nya dari 6 dan 8 yaitu 2. Ya. Misalkan lagi 6 dan 9. 6 dan 9. 6 dan 9, lihat yang sama. Yang sama yaitu cuman 3 dan 3, ya. Berarti FPB-nya otomatis langsung itu 6 dan 9, FPB-nya yaitu 3, ya. Gitu, ya. Misalkan 15 dan 6, yang sama yang mana aja? 1 dan 1 sama kan? 3 dan 3 sama juga, ya. Berarti yang paling besar, FPB yang paling besar yaitu yang sama dan paling besar, itu berarti FPB-nya yaitu FPB 6 dan 15 yaitu 3, ya. Ya, gitu cara mencari FPB ataupun gambaran dari FPB tersebut, ya. Kemudian untuk mencari FPB, ya, bisa juga ataupun lebih mudah dapat digunakan dapat dicari dengan menggunakan faktorisasi prima dan pembagian berurut, sama seperti mencari KPK, ya. Cuman ada sedikit perbedaan nanti di akhirnya, ya. Misalkan tentukan FPB dari 90 dan 168 dengan menggunakan faktorisasi prima, ya. Caranya yaitu antum buat juga, cari juga terlebih dahulu pohon faktornya, ya. Pohon faktornya sama seperti yang tadi, yaitu 90 dibagi dengan 2 45 dibagi dengan 3 15 dibagi 3 sama dengan 5, ya kan. Kemudian 168 dibagi 2 84 dibagi 2 42 dibagi dengan 2 21 dibagi 3 sama dengan 7, ya. Konsepnya tetap sama, yaitu bagi dengan bilangan prima sampai hasilnya nanti bilangan prima, ya. Kalau sudah hasilnya bilangan prima, berarti pohon faktornya sudah selesai, ya. Berarti di sini didapatkan 90, yaitu 2 dikali 3 pangkat 2, 3-nya ada 2 kali, kemudian dikali 5, ya kan. Kemudian 168 diperoleh dengan 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali, 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 7, ya. Kalau untuk mencari KPK-nya kemarin ataupun tadi kita jelaskan lagi, yaitu dikalikan semua, ya, dikalikan semua, ya kan, bilangannya dengan ketentuan kalau ada yang sama diambil pangkat tertinggi, ya kan. Tadi kita dapat KPK-nya itu yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7, ya. Kalau untuk mencari FPB, ya,
tinggal antum lihat yang mana yang sama. Yang mana yang sama aja dia. Di sini yang sama yaitu 2 dan 2 ini kan sama dia 2. Ini 3 dan 3. Berarti 2 dan 3 ini yang sama. Ya, antara 90 dan 168. Berarti di sini di FPB kalau ada yang sama diambil yang paling rendah. Ya, dikalikan cuman yang sama. Kalau itu pun kalau yang sama diambil yang paling rendah dia. Ya, berarti ini FPB-nya yaitu 2 dikali 3. Ya, 2 dikali 3 yaitu 6 ya. 6 dia. Faktor persekutuan terbesar antara 90 dan 168 yaitu 6. Gitu ya. Ya kan? Jadi lihat bedanya ya antara KPK dan FPB. Pohon faktornya sama. Ya kan? Bedanya cuman di akhirnya aja dia. Kalau di KPK dikalikan semuanya dikalikan. Dengan ketentuan kalau ada yang sama diambil yang paling pangkatnya paling besar, ya kan? Kalau FPB dikalikan cuman yang sama aja dia yang dikalikan. Dengan ketentuan diambil pangkat paling rendah. Ya, di sini dilihat bahwa yang sama yaitu 2 dan 3. Di 90 ada 2, di 168 juga ada 2. Ya, di 90 ada 3, di 168 juga ada 3. Berarti diambil yang paling rendah pangkatnya, berarti 2 dan 3. Pangkatnya ini 1 kan. 2 dikali 3 sama dengan 6 ya. Sama dengan 6. Itu dengan cara faktorisasi prima ya. Kemudian dengan cara yang kedua ya, dengan cara pembagian ya, dengan cara pembagian ya. Tentukan misalkan contohnya ini. Tentukan FPB dari 24, 48 dan 72. Ya. Sama caranya seperti mencari KPK. Untuk pembagiannya sama. Ya, 24, 48, 72 dibagi 2. Hasilnya yaitu 12, 24, 36 ya kan. 24 dibagi 2, 12. 48 dibagi 2, 24. 72 dibagi 2, 36 ya. Kemudian 12, 46 dan 36 bisa dibagi 2. Ya kan? 12 dibagi 2, 6. 24 dibagi 2, 12. 36 dibagi 2, 18 ya. Kemudian ini utamakan dulu pembagiannya yang bisa membagi ketiga-tiga ya. Ketiga-tiga bilangan tersebut ya. Bisa dibagi 3 ya kan. 6 dibagi 3, 12 dibagi 3, 4. 18 dibagi 3, 6 ya. Kemudian dibagi berapa lagi nih? Dibagi 3 ya kan. 3 dibagi 3, 1. 4 dibagi 3, ada sisanya, berarti 4-nya tetap kita turunkan ya. 4 tetap kita turunkan 4. 6 dibagi 3, 2 ya. Kemudian ini dibagi berapa? Dibagi 2 ya. 1 tetap diturunkan, 1 bagi 2 kan udah 1, berarti diturunkan. 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1 ya. Berarti ini tinggal 2 ya, yang belum 1 dia. Berarti dibagi 2, 1 dibagi 2, berarti turun, tetap kena udah 1 kan. 2 dibagi 2, 1. 1 dibagi 1, 1 ya. Kalau untuk mencari KPK tadi dikalikan semua pembaginya, yang di sebelah kanan ini dikalikan semua, itulah KPK-nya ya kan. Kalau untuk FPB ya, untuk FPB dikalikan yang bisa membagi semua dia. Antum lihat dulu yang bisa membagi semua
tadi yang mana? Yang dua ini ya kan, bisa membagi 24, bisa membagi 48, bisa membagi 72 ya kan. Yang dua ini juga ya kan, bisa membagi 12, bisa membagi 24, bisa membagi 36, ada di hasilnya ya kan. Kemudian 3 ini juga ya, 3 bisa membagi 6 ya, 3 bisa membagi 12 ya, 12 bagi 3 ya kan, 18 dibagi 3 ada hasilnya tadi 6 ya. Kemudian 3 ini, 3 yang berikutnya ada yang kita turunkan tadi ya, tidak dibagikan dia, ada kita turunkan. Jadi ini tidak termasuk ya, yang 3 ini tidak termasuk untuk dikalikan nanti. Yang 2 ini juga tidak termasuk karena ada yang kita turunkan, yaitu 1 kita turunkan, 2 ini juga kita turunkan tadi ya, karena dibagi 3 ya. 2 ini kita turunkan, berarti yang 2 ini juga tidak termasuk. Yang 2 ini juga tidak termasuk karena ada diturunkan. Yang 1 diturunkan, yang 1 juga diturunkan. Berarti untuk mencari FPB-nya kita kalikan yang habis membagi ketiga-tiga bilangan tersebut itu aja. Berarti 2 dan 3. 2 dikali 2 4, 4 dikali 3 sama dengan 12 ya. Itu dia FPB-nya. Kalau tadi KPK dikalikan seluruhnya, kalau FPB cuman dikalikan yang bisa membagi keseluruhan bilangan yang mau dicari KPK-nya ya kan. Berarti ini yaitu 2 dikali 2 dan dikali 3. FPB-nya yaitu 12 ya. Ya, gitu ya. Baik. Sekarang coba lihat halaman untuk latihan ya. Untuk latihannya kelas 8D. 8D udah, KPK kemarin udah ada latihan. Ya, sekarang untuk mencari FPB ya. Untuk mencari FPB, lihat di halaman 99 ya. Coba dikerjakan yang A dan C ya. FPB dari A dan C nomor 4. Nomor 4A dan C ya. Nomor 4A dan C. Kelas 7D, seingat anak KPK pun belum ada latihan ya. Kelas 7C yang udah ada latihan kan KPK. Jadi latihan untuk antum, coba nomor 3 ya. Nomor 3 aja dikerjakan, nomor 3C dan nomor 4C ya. Nomor 3C dan nomor 4C coba ya. Nomor 3C dan nomor 4C terserah antum, bisa dengan menggunakan faktorisasi prima, bisa dengan menggunakan pembagian ya. Ya, bisa dengan menggunakan pembagian. Mana lebih mudah antum rasa ya kan? Gitu ya. Nomor 3C dan nomor 4C untuk kelas 7D ya. Latihannya. Baik, demikian mungkin pertemuan kita kali ini. Untuk minggu depan kita insyaallah bisa, untuk pertemuan berikutnya ya, kita bisa masuk ke bab yang baru yaitu himpunan ya. Ya, gitu ya. Baik, jangan lupa untuk mengumpul latihannya ya. Demikian pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.